Halo shoe lovers, kamu penasaran gak sih sama perlakuan sepatu di seluruh dunia tuh kayak gimana? Tentunya beda ya. Sepatu yang merupakan sebuah produk budaya akan dipengaruhi budaya setiap negara dalam perlakuannya. Penentu budaya itu juga memiliki beberapa faktor. Faktor terbesarnya adalah gaya hidup dan nilai masyarakat. Seperti sebuah contoh. Pada perayaan Imlek, tidak diwajarkan untuk memberikan sepatu sebagai pemberian. Karena sepatu dalam bahasa Cina tradisional memiliki kata yang mirip dengan artian iblis jahat. Untuk masyarakat Tionghoa, sepatu pada perayaan Imlek dianggap membawa aura buruk atau jahat itu. Itu salah satu contoh perlakuan sepatu di setiap negara yang unik. Nah, kali ini mari kita pergi ke negara di Asia Timur yang lain, yaitu Jepang dan juga Korea. Jepang dan Korea memiliki kultur yang mirip. Perlakuan pada sepatu di kedua negara ini pun cukup unik. Mungkin kamu sering menjumpai budaya mereka lewat serial drama Korea dan musik. Untuk kalian yang sudah penasaran, yuk kita bahas hal unik perlakuan sepatu di negara Asia Timur ini. Let's go! Eits, sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih, buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Di Jepang dan Korea, terdapat sebuah tradisi melepas sepatu di sekolah. Di sekolah, anak-anak tidak diperbolehkan memakai sepatu pribadi. Sepatu pribadi dianggap menjadi identitas masyarakat dan akan memunculkan ketimpangan sosial. Maka dari itu, setiap anak akan memiliki sepatu sekolah yang disimpan di loker sekolah untuk digunakan di lingkungan sekolah. Hal itu menjadi wajar di sana, karena Jepang dan Korea mengedepankan kedisiplinan dan kerapihan yang menjadi nilai bermasyarakat yang tinggi di sana. Kedisiplinan itu direpresentasikan oleh penyeragaman sepatu di sekolah. Bila dilihat dari sejarah, di zaman Jepang dan Korea yang belum modern atau kebarat-baratan, kekaisaran di dua negara ini memiliki ruang di setiap istana untuk melepas alas kakinya. Tak hanya alas kaki, senjata atau pakaian luar pun disimpan di ruangan ini. Ruang itu diadakan sebagai pemisah antara ruang istana dan lingkungan luar sehingga wilayah istana tetap steril. Di Jepang, ruang itu dinamakan genkan. Secara bahasa, genkan ini adalah aula. Namun dalam pengertian lebih dalam lagi, genkan adalah penghalang. Zaman sekarang, genkan juga masih ada dan diterapkan di gedung pemerintahan, setiap rumah, dan gedung lainnya. Nah, fakta kemiripan Jepang dan Korea ini pernah dikaji secara ilmu pengetahuan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa etnis Cina Han, Jepang, dan Korea pernah berbagi leluhur yang sama di daratan Cina. Itu terjadi pada masa dinasti Shang. Etnis Cina Han dicurigai menjadi leluhur Jepang dan Korea sehingga mereka memiliki budaya yang sama. Mulai dari makan dari sumpit dan lain-lain. Kesamaan leluhur menjadi alasan yang rasional mengapa perlakuan di dua negara ini cukup mirip. Seperti di Indonesia, banyak budaya yang diturunkan dari leluhur seperti contohnya budaya reparasi. Reparasi adalah budaya nenek moyang Indonesia. Memperbaiki sesuatu adalah contoh sederhana perlakuan budaya di Indonesia. Nah, cukup menarik bukan? Membahas budaya perlakuan sepatu di Asia Timur ini. Kita jadi tahu bahwa alasan penyeragaman sepatu sekolah di Jepang adalah agar tidak adanya perbedaan antara satu siswa dan lainnya. Namun, faktanya pembulian di sekolah cukup tinggi di Jepang, yang akhirnya menyebabkan kasus bunuh diri di kalangan siswa melonjak tinggi. Tuntutan pendidikan yang tinggi pada siswa juga menyebabkan kasus bunuh diri di sekolah. Hal itu cukup menjadi sebuah ironi. Kalau dipikir lagi, dengan perlakuan sepatu seperti itu berarti kuantitas sepatu di Jepang dan Korea itu banyak dong ya. Pantes aja banyak barang thrift yang murah di sana. Oh, pantesan juga perusahaan sepatu Jepang udah mulai banyak bangun pabrik di Indonesia. Tapi apakah Indonesia bakal jadi pabrik terus? Kapan ya Indonesia punya perusahaan sepatu besar yang bisa nandingin Nike? Aduh, jadi berangan-angan lagi nih. Tapi ya semoga aja secepatnya ya.
Oke Shovelers, masih banyak perlakuan unik mengenai sepatu di dunia ini. Kamu mau kita bahas tentang daerah mana lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. See you in the next video. Have a good day.